wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat Bu. Baik, Ibu di sini akan melakukan layanan bimbingan konseling dalam bidang pribadi dengan tema mengambil keputusan secara efektif. Sebelum itu, Ibu akan membacakan rasional dari pengambilan keputusan secara efektif itu sendiri. Di mana membuat keputusan bukanlah perkara yang sangat mudah. Namun, suatu keputusan perlu memiliki rasionalitas dan mempunyai batasan yang jelas antara baik dan buruk, serta dapat direalisasikan. Dan agar sesuatu keputusan memiliki elemen-elemen tersebut, eksekutif dan semua orang dalam organisasi perlu memahami bahwa terdapat langkah-langkah tertentu yang dapat mereka ambil untuk membuat keputusan yang efektif. Jadi pengambilan keputusan ini sangatlah penting untuk diterapkan baik itu di organisasi maupun di kehidupan kita sendiri. Selanjutnya, adapun tujuan dari layanan ini yaitu peserta didik mampu memahami proses pengambilan keputusan terhadap diri sendiri secara efektif, serta peserta didik mampu membedakan keputusan yang efektif dan yang tidak efektif. Kemudian, peserta didik mampu untuk memutuskan sesuatu dengan cara yang efektif. Sebelum memulai materi dari Ibu, apakah anak-anak siap untuk menerima materi ini? Siap Ibu. Masih semangat kita? Iya Bu. Semangat dong. Semangat Ibu. Mantap. Oke. Untuk pertama, Ibu akan mendengarkan argumen dari kalian mengenai apa sih pengambilan keputusan yang efektif itu. Apakah ada yang ingin berpendapat? Saya Ibu. Oke, dari Agus silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi menurut saya Ibu, kemampuan mengambil keputusan yang efektif adalah kemampuan di mana seseorang mampu mengambil keputusan yang tidak memunculkan masalah baru. Nah, selanjutnya saya ingin meminta pendapat lagi dari anak-anak sekalian. Mengapa sih perlu mengambil keputusan? Ada yang ingin berpendapat? Mungkin dari Nasaki. Oke Bu, kalau saya agar nantinya tidak ada lagi kecerobohan yang terjadi Bu. Jadi diambil dulu keputusan yang efektif Bu, supaya tidak ada lagi kecerobohan yang terjadi setelahnya. Saya Ibu. Siapa yang Agus ya? Silahkan. Iya Ibu. Kalau saya Ibu, perlu supaya tidak salah pilih atau terjerumus ke dalam hal yang negatif. Nah, pendapat kalian bagus-bagus semua. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan apa sih pengambilan keputusan yang efektif itu. Jadi, pengambilan keputusan yang efektif itu adalah pengambilan keputusan yang menghasilkan keputusan yang dapat menyelesaikan masalah dengan meminimalisir ataupun tanpa masalah baru. Apakah sudah dimengerti anak-anak maksud dari pengambilan keputusan yang efektif? Iya Bu. Ya Bu, mengerti. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai dasar pengambilan keputusan. Yang pertama itu intuisi. Ada yang ingin berpendapat apa itu intuisi?
Saudara, Saya Bu. silahkan Nak Rahmat. Ya, menurut saya Bu, pengambilan keputusan dengan intuisi itu yaitu berdasarkan dengan perasaan Bu yang sifatnya subjektif. Sekian Bu. Wah, pendapat Rahmat bagus sekali ya. Baik, intuisi itu benar yang dikatakan oleh Rahmat, bahwa intuisi itu memiliki sifat subjektif sehingga mudah terpengaruh atau biasa itu terbawa perasaan. Terus dasar pengambilan keputusan kedua yaitu berdasarkan pengalaman, di mana memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena pengalaman dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung rugi, baik buruknya keputusan yang akan diambil. Kemudian dasar pengambilan keputusan ketiga yaitu fakta, di mana harus didasari oleh fakta-fakta yang ada. Kemudian yang ketiga mengenai wewenang, di mana wewenang di sini biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang rendah kedudukannya. Selanjutnya dasar pengambilan keputusan yaitu rasional, di mana di sini berdasarkan logika yang rasional terhadap setiap sisi, di mana lebih transparan dan lebih konsisten. Nah, itulah dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak sekalian. Bagaimana sih cara mengambil keputusan terhadap diri sendiri? Ada yang ingin memberikan argumen? Saya Ibu. Siapa? Nah, Agus ya. Saya Ibu. Silahkan Nak. Baik, terima kasih Bu. Kalau saya itu Ibu biasanya terkait bagaimana cara saya mengambil keputusan terhadap diri sendiri. Biasanya saya itu Bu melihat dari sisi hal positif dan negatif. Apa yang menurut saya positif itu yang saya ambil sebagai suatu keputusan. Ada yang berpendapat berbeda dengan Nak Agus? Saya Bu. Ya, silakan Nasaki. Kalau saya Bu, kalau bagaimana cara saya mengambil keputusan terhadap diri sendiri itu, mungkin saya lihat dulu yang mana lebih penting atau yang mana lebih diprioritaskan. Kalau saya itu. Ya, pendapatnya bagus sekali. Selanjutnya, masih ada yang ingin berpendapat? Saya Bu, Ya, silakan. iya. Ya, silakan. Saya setuju dengan pendapatnya tadi Saudara Agus dan Saudara Sakit. Tapi menurut saya itu cara mengambil keputusan terhadap diri sendiri saya itu juga melihat dampak dari pilihan itu sendiri. Jadi Bu, yang mana yang dampaknya yang baik ataupun mana dampaknya yang lebih baik, itu yang saya pilih. Terima kasih Bu. Nah, pendapat dari anak sekalian sudah bagus yang disampaikan tadi. Namun dalam mengambil keputusan sebenarnya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, di mana tahap pengambilan keputusan itu dimulai dari merumuskan masalah. Di mana merumuskan masalah ini mengkaji fakta-fakta yang ada, di mana dalam mengkaji fakta adalah sebuah perumusan yang baik untuk mengidentifikasikan semua elemen-elemen yang relevan, elemen apa yang perlu ditambahkan. Selanjutnya ketika telah merumuskan masalah, masuk pada tahap pengumpulan data dan analisis. Pada tahap ini dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah, baik itu pada menemukan ide,
menemukan solusi, bahkan mengambil keputusan. Di mana pengumpulan data ini selanjutnya membuat alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan itu sendiri akan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan. Setelah membuat alternatif kebijakan, selanjutnya yaitu pemilihan salah satu alternatif. Setelah memilih salah satu alternatif, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan keputusan. Pelaksanaan keputusan ini di mana seseorang harus mampu menerima dampak, baik itu yang berdampak positif ataupun negatif. Di mana pelaksanaan pengambilan keputusan ini sering menjadi masalah karena keputusan yang mesti ditangkap oleh banyak orang malah ditangani oleh sedikit orang, dengan menentukan cara pengambilan keputusan yang paling cocok dengan situasi dan masalah yang ada. Misalnya seperti voting, musyawarah, ataupun mendengarkan pendapat-pendapat dari kelompok lain. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu evaluasi atau tahap pemantauan, di mana setelah melakukan keputusan yang dijalankan, pemimpin ataupun seseorang harus mengukur dampak dari keputusan yang telah dia buat, di mana faktor-faktor penentu yang akan dinilai harus diputuskan sejak awal dan tidak setelah pelaksanaan berjalan. Jadi itulah tahap-tahap pengambilan dari keputusan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana sih tips mengambil keputusan. Dalam tips mengambil keputusan ada beberapa. Yang pertama yaitu tetap fokus dan tenang. Yang kedua, mengumpulkan data. Dan yang ketiga, terbuka pada semua kemungkinan. Yang keempat, dampak positif dan dampak negatif. Yang terakhir yaitu dilihat dari studi pandang orang lain, di mana maksud dari dilihat dari studi pandang yang lain yaitu sebuah keputusan pasti akan memberikan dampak, baik itu berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Jika seseorang bingung akan hal itu, maka mereka harus mencoba melakukan yang mana menurut mereka baik untuk ditentukan. Itulah tips dari pengambilan keputusan yang Ibu jelaskan. Adakah yang ingin berpendapat, ataukah adakah dari anak-anak sekalian memiliki tips-tips yang lain untuk mengambil keputusan? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Sam Agus. Ya, baik Ibu, terima kasih. Saya ingin, ada hal yang tidak saya pahami, Bu. Kenapa sih dalam mengambil keputusan kita perlu untuk melihat dari sudut pandang orang lain, Ibu? Mungkin bisa diberikan pemahaman kepada kami ya. Pertanyaan dari Nak Agus cukup menarik. Di mana mengapa sih penting melihat dari sudut pandang lain sebelum mengambil keputusan? Di mana hal itu karena setiap orang memiliki sudut pandang dan pemikiran yang berbeda-beda. Nah, tentu penting untuk melihat sudut pandang orang lain agar kita mampu melihat suatu hal secara luas sebelum mengambil keputusan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Apakah sudah mengerti anak-anak mengenai pertanyaan dari jawaban pertanyaan dari Agus? Ya. Nah, itulah materi mengenai pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya, Ibu akan mendengarkan kesimpulan ataukah pemahaman yang bisa anak-anak ambil dari materi ini. Ada yang bisa? Saya, Bu.
Ya, silakan Nak Zaki. Ya, Bu, terima kasih. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, secara pribadi saya bisa menyimpulkan bahwa kalau pengambilan keputusan yang efektif itu merupakan pengambilan keputusan yang menghasilkan keputusan yang dapat menyelesaikan masalah atau problem dengan menyederhanakan ataupun tanpa masalah baru atau meminimalisir sebegitu. Yang dua, kalau saya Bu, yang tadi dari yang poin yang tips-tips itu mungkin kita bisa dapat lebih luas lagi memahami pandangan orang lain Bu, kalau saya begitu. Baik, terima kasih Nak Zaki. Apakah ada pendapat dari anak-anak sekalian mengenai materi ini? Jadi, gimana pemahaman kalian mengenai materi ini? Sangatlah bagus, terutama dari Nak Zaki dan Nak Agus. Ibu harap anak-anak sekalian bisa menerapkannya dengan baik dalam kehidupan kalian, baik itu memilih jalan hidup, berorganisasi, hingga memilih sebuah karir nantinya. Nah, itulah rangkaian kegiatan layanan kita pada hari ini. Ibu meminta maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi pada kegiatan kita hari ini. Maka pertemuan kita pada hari ini kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.